Teman-teman, pernah nggak sih ngerasa gini? Kelihatannya hidup tuh lagi naik, lagi bagus-bagusnya, tapi kok tiap deket tanggal jatuh tempo, hati malah makin tegang. Nah, masalahnya tuh sering banget, bukan karena kita nggak bisa cari duit, tapi karena kebanyakan keputusan kita dibuat demi kelihatan berhasil, bukan buat beneran aman. Dalam paparan kali ini, kita mau bahas bareng-bareng cara ngatur gaji, terutama gaji UMR, supaya kita nggak kejebak cicilan cuma demi gengsi, dan bisa mulai ngebangun hidup yang beneran tenang. Di zaman serba media sosial kayak sekarang, tekanan buat kelihatan mapan tuh nyata banget. Kelihatannya oke, barang-barangnya bagus, gaya hidupnya keren. Tapi begitu malam datang dan notifikasi tagihan muncul, rasa tenangnya langsung hilang. Kenapa ya? Karena hari ini tampilan sukses itu jauh lebih gampang dibangun daripada fondasi sukses itu sendiri. Tampilan bisa dicicil, bisa dipinjem, tapi ketenangan itu nggak bisa. Ketenangan itu cuma datang kalau hidup kita beneran punya pegangan yang kuat. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Penting banget nih buat kita bisa bedain dua hal yang sering banget ketungkar nih. Kelihatan kaya sama beneran aman. Ini tuh dua jalan yang beda banget tujuannya. Nah, coba deh perhatiin bedanya. Terlihat kaya itu semuanya soal visual, soal apa yang kelihatan di mata. Gadgetnya yang paling baru, gaya hidupnya yang lagi tren, pokoknya kelihatan mapan lah. Sementara beneran aman, itu soal hal-hal yang seringnya nggak kelihatan. Punya dana darurat, utangnya terkendali, tabungannya terus nambah dikit-dikit, dan yang paling mahal, bisa tidur nyenyak tanpa dikejar-kejar tagihan. Jadi disinilah letak masalah utamanya. Banyak banget dari kita yang ngejar yang pertama, yaitu visualnya dulu. Padahal fondasinya yang kedua tadi belum kuat sama sekali. Hasilnya, dari luar sih kelihatannya keren, tapi di dalamnya justru tegang dan rapuh banget. Kalau kita dari awal udah salah mendefinisikan apa itu sukses, ya kita bisa-bisa ngebangun hidup untuk tujuan yang salah juga. Sekarang, ayo kita lihat gimana sih jebakan ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kita-kita yang gajinya mungkin pas-pasan. Prosesnya tuh seringkali halus banget sampai kita nggak sadar kalau udah terperangkap. Nah, ini dia nih, jebakan-jebakan yang mungkin akrab banget ya. Ganti HP padahal yang lama masih bagus. Ambil motor yang cicilannya lebih mahal cuma biar kelihatan lebih keren. Atau beli baju baru biar nggak kalah sama teman-teman. Satu persatu kelihatannya sepele kan? Tapi justru karena sepele inilah, kita nggak sadar waktu mereka semua mulai ngerogotin gaji kita yang udah terbatas. Dan ini bener banget, saat semua cicilan kecil itu digabungin, ruang napas di keuangan kita itu bisa hilang. Cicilan itu nggak selamanya buruk loh, tapi kalau cicilan itu lahirnya dari gengsi, bukan dari fungsi, dia bisa ngunci hidup kita jauh lebih lama daripada rasa senang sesaat yang diberikannya. Banyak orang baru sadar pas mereka ngerasa cuma kerja buat bayar versi hidup yang sebenarnya nggak terlalu mereka butuhin. Oke, sekarang kita masuk ke solusinya ya. Langkah praktis yang pertama. Kalau kamu mau beneran aman, kamu harus belajar satu hal penting ini buat ngambil kembali kendali atas hidupmu. Ini konsepnya adalah kunci gaya hidup. Maksudnya gimana? Artinya, jangan biarin standar hidupmu naik otomatis cuma karena lingkungan berubah, teman-teman kelihatan lebih sukses, atau cuma karena kamu lagi capek terus ngerasa pantas buat upgrade semuanya. Ini bukan berarti kita nggak boleh berkembang ya, tentu boleh banget. Tapi pertumbuhan itu harus disengaja, direncanain, bukan ngalir liar gitu aja. Kalau penghasilan kita belum benar-benar kuat, jauh lebih baik hidup sederhana tapi stabil daripada kelihatan naik kelas tapi di dalamnya tegang terus. Nah, ini nih alat bantu kita yang kedua. Sebuah filter sederhana tapi kuat banget. Ini adalah 3 pertanyaan yang wajib banget kamu tanyain ke diri sendiri sebelum ngambil cicilan apapun. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, ini beneran ngebantu hidup saya atau cuma buat naikin citra saya? Kalau yang dibantu cuma citra, wah hati-hati. Kedua, kalau beli tunai aja belum mampu, kok maksa banget sih lewat cicilan? Ini pertanyaan jujur yang penting banget buat dijawab. Dan ketiga, ini yang paling krusial, setelah cicilan ini ada, ruang napas keuangan kamu masih aman nggak? Masih bisa nabung? Masih ada sisa buat jaga-jaga? Kalau jawabannya enggak, itu artinya cicilan itu terlalu mahal buat hidupmu saat ini. Sesederhana itu. Oke, mari kita lanjutkan. Gimana semua ini bisa ngebangun sebuah pola pikir yang baru? Ada satu pelajaran menarik loh dari orang-orang yang finansialnya beneran kuat. Orang-orang yang finansialnya sehat itu seringnya nggak berisik. Mereka hidupnya biasa aja, pakai barang biasa aja, dan nggak sibuk buat kelihatan kaya. Contoh terkenalnya tuh Ronald Read, seorang petugas kebersihan yang hidupnya super sederhana, tapi pas meninggal dunia, ternyata dia punya aset jutaan dolar. Jadi, poin pentingnya adalah, kekuatan finansial sejati itu nggak selalu tampil mencolok. Orang yang beneran aman itu nggak punya kebutuhan besar buat ngebuktiin apa-apa ke orang lain. Mereka lebih sibuk membangun isinya, bukan tampilannya. Jadi, ini dia rangkumannya.
Kalau kamu pengen gajimu nggak habis cuma buat ngejar citra, mulailah dengan 4 langkah ini. Anggap aja ini rencana sederhana yang bisa kamu mulai hari ini juga buat ngebangun ketenangan finansial yang nyata, bukan yang cuma kelihatan dari luar. Coba deh, ingat ini baik-baik. Orang-orang yang pengen kamu buat terkesan itu, mereka nggak akan datang kok pas kamu lagi panik lihat tanggal jatuh tempo. Yang nanggung semuanya ya cuma kamu sendiri. Jadi belajarlah buat lebih jujur sama diri sendiri. Kalau memang belum waktunya, ya belum. Kalau lebih sehat, hidup sederhana dulu, itu bukan aib loh. Justru itu adalah sebuah kedewasaan. Nah, sebelum kita tutup, coba deh jawab pertanyaan ini. Jujur sama diri sendiri aja. Apa sih satu barang atau gaya hidup yang pernah kamu kejar mati-matian karena gengsi, dan setelah dapat ternyata nggak bikin hidupmu lebih tenang sama sekali? Karena dari kejujuran-kejujuran kecil kayak ginilah, kebebasan finansial yang sesungguhnya itu seringkali mulai tumbuh.